Kemudian Yesus berkata kepada mereka, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, ada beberapa orang yang berdiri di sini yang tidak akan merasakan kematian sampai mereka melihat kerajaan Allah datang dengan kuasa." 6 hari kemudian, Yesus membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes bersamanya dan mengajak mereka untuk mendaki gunung yang tinggi. Lalu, Yesus berubah rupa di hadapan mereka, dan pakaiannya menjadi sangat bersinar dan begitu putih, tidak ada seorang pun yang bisa memutihkannya seperti itu. Lalu muncul di hadapan mereka Elia bersama dengan Musa, dan mereka sedang berbicara dengan Yesus. Kemudian Petrus berkata kepada Yesus, "Rabi, sangat baik bagi kami berada di sini. Marilah kita membuat 3 kemah, satu untukmu, satu untuk Musa, dan satu untuk Elia." Sebab Petrus tidak tahu harus berkata apa karena mereka ketakutan. Lalu awan menaungi mereka, dan suatu suara terdengar dari awan itu, "Inilah anakku yang kukasihi, dengarkanlah dia." Tiba-tiba ketika mereka melihat ke sekeliling, mereka tidak lagi melihat siapapun bersama mereka, kecuali Yesus. Sementara mereka menuruni gunung, Yesus memerintahkan mereka untuk tidak memberitahukan siapapun tentang apa yang sudah mereka saksikan, sampai Anak Manusia bangkit dari antara orang mati. Karena itu, mereka menyimpan hal itu bagi diri mereka sendiri, sambil bertanya-tanya, apa arti bangkit dari kematian itu? Lalu mereka bertanya kepada Yesus, "Mengapa para ahli Taurat berkata bahwa Elia harus datang lebih dahulu?" Yesus berkata kepada mereka, "Elia memang datang lebih dahulu untuk memulihkan segala sesuatu. Bagaimana dengan yang tertulis tentang Anak Manusia bahwa dia harus menderita banyak hal dan diperlakukan dengan hina? Namun aku berkata kepadamu bahwa Elia memang sudah datang, dan mereka memperlakukan dia sesuai keinginan mereka, seperti yang ada tertulis tentang dia." Ketika Yesus, Petrus, Yakobus, dan Yohanes kembali kepada murid-murid, mereka melihat kerumunan orang banyak di sekeliling mereka, dan para ahli Taurat berdebat dengan mereka. Ketika melihat Yesus, segera kerumunan orang banyak itu diliputi rasa takjub, dan mereka berlarian menyambut dia. Yesus bertanya kepada mereka, "Apa yang sedang kamu perdebatkan dengan ahli-ahli Taurat itu?" Seorang dari kerumunan itu menjawab dia, "Guru, aku membawa anak laki-lakiku kepadamu karena dia kemasukan roh yang membuatnya bisu. Setiap kali roh itu menguasainya, ia membanting anak itu ke tanah, dan dia mengeluarkan busa dari mulutnya dan menggigitkan giginya, lalu dia menjadi kejang. Aku meminta murid-muridmu untuk mengusir roh itu, tetapi mereka tidak bisa." Yesus menjawab mereka, "Hai generasi yang tidak beriman, berapa lama aku harus bersama kamu? Berapa lama aku harus tahan menghadapi kamu? Bawalah anak itu kepadaku." Lalu mereka membawa anak itu kepada Yesus. Ketika roh itu melihat Yesus, ia langsung mengguncang-guncangkan anak itu. Anak itu jatuh ke tanah dan terguling-guling dengan mulut yang mengeluarkan busa. Yesus bertanya kepada ayah anak itu, "Sudah berapa lama dia seperti ini?" Jawabnya, "Dari sejak kecil. Roh itu sudah sering melemparnya ke dalam api dan ke dalam air untuk menghancurkannya. Akan tetapi, jika engkau dapat berbuat sesuatu, kasihanilah kami dan tolonglah kami." Yesus berkata kepadanya, "Jika engkau dapat, segala sesuatu mungkin untuk mereka yang percaya." Dengan segera, ayah anak itu menangis dan berseru, "Aku percaya.
tolonglah ketidakpercayaanku." Ketika Yesus melihat orang banyak datang berlarian bersama, Dia membentak roh najis itu sambil berkata kepadanya, "Hai kamu roh bisu dan tuli, aku perintahkan kamu keluar dari anak ini dan jangan masuk ke dia lagi." Setelah menjerit dan mengguncang-guncangkan anak itu dengan hebat, roh itu keluar. Anak itu terlihat seperti mayat sehingga orang banyak berkata, "Dia mati." Akan tetapi, Yesus memegang anak itu dan mengangkatnya. Anak itu pun mampu berdiri. Ketika Yesus sudah masuk ke dalam rumah, murid-muridnya bertanya kepadanya secara pribadi, "Mengapa kami tidak dapat mengusir roh itu keluar?" Yesus berkata kepada mereka, "Jenis ini tidak dapat keluar, kecuali dengan doa dan puasa." Dari sana, Yesus dan murid-muridnya melanjutkan perjalanan dan pergi melewati wilayah Galilea. Dia tidak mau ada orang yang mengetahuinya, sebab Dia sedang mengajar murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Anak manusia akan diserahkan ke tangan manusia, dan mereka akan membunuhnya. Sesudah Dia dibunuh, 3 hari kemudian Dia akan bangkit." Namun, murid-murid tidak memahami perkataan itu dan takut bertanya kepadanya. Yesus dan murid-muridnya sampai di Kapernaum. Setelah ada di dalam rumah, Yesus bertanya kepada mereka, "Apa yang tadi kamu bicarakan dalam perjalanan?" Akan tetapi, mereka diam karena dalam perjalanan mereka berdebat satu dengan yang lain tentang siapa yang terbesar. Yesus duduk dan memanggil 12 murid. Dia berkata kepada mereka, "Jika ingin menjadi yang pertama, dia harus menjadi yang terakhir dari semuanya dan menjadi pelayan bagi semuanya." Kemudian Yesus mengambil seorang anak kecil dan membawanya berdiri di antara mereka. Sambil memeluk anak itu, Dia berkata kepada mereka, "Siapa yang menyambut anak kecil ini dalam namaku, dia menyambut aku. Siapa yang menyambut aku, dia tidak saja menyambut aku, tetapi juga dia yang mengutus aku." Yohanes berkata kepada Yesus, "Guru, kami melihat orang mengusir setan-setan dalam namamu, dan kami mencoba menghentikannya karena dia tidak mengikuti kita." Yesus berkata, "Jangan menghentikan dia karena tidak ada orang yang melakukan perbuatan ajaib dalam namaku, pada saat yang sama mengatakan hal yang jahat tentang aku. Sebab, siapa yang tidak melawan kita, dia ada di pihak kita. Sebab sesungguhnya, aku berkata kepadamu, siapa yang memberimu segelas air untuk minum karena kamu pengikut Kristus, dia tidak akan kehilangan upahnya. Siapa yang menyebabkan salah satu dari anak-anak kecil yang percaya kepadaku itu berbuat dosa, akan lebih baik bagi dirinya jika sebuah batu kilangan yang besar digantungkan pada lehernya dan dia dilemparkan ke dalam laut. Jika tanganmu menyebabkan kamu berbuat dosa, potonglah tanganmu itu. Lebih baik bagimu masuk ke dalam hidup dengan tangan buntung, daripada dengan 2 tangan, tetapi masuk ke dalam neraka, ke dalam api yang tidak terpadamkan, tempat di mana ulat tidak mati dan api tidak padam. Jika kakimu menyebabkan kamu berbuat dosa, potonglah kakimu itu. Lebih baik bagi kamu masuk ke dalam hidup dengan kaki buntung, daripada dengan 2 kaki, tetapi dilemparkan ke dalam neraka, tempat di mana ulat tidak mati dan api tidak padam. Jika matamu menyebabkan kamu berbuat dosa, cungkilah matamu itu. Lebih baik bagi kamu masuk ke dalam kerajaan Allah dengan 1 mata, daripada dengan 2 mata, tetapi dilemparkan ke dalam neraka, tempat di mana ulat tidak mati
dan api tidak padam. Sebab setiap orang akan digarami dengan api. Garam itu baik, tetapi jika garam itu kehilangan keasinannya, bagaimana kamu akan membuatnya asin lagi? Milikilah garam dalam dirimu, dan berdamailah satu dengan yang lain.